Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Kok ampun melempem. Semangat ya? Semangat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tenutangnya lunas langsung ya. Alhamdulillah, di penghujung kita ini ya, di bulan suci Ramadan ini sudah malam ke-27. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Pujian dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita banyak-banyak mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dengan kita banyak-banyak mengucapkan salawat. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Sulaiman mengutip sebuah hadis menjelaskan tentang keutamaan silaturahim. Sebentar lagi kita akan mudik, Pak. Yang mudik nih, silaturahim. Silaturahim itu tembung kata silah dan rahim. Silah itu nyambung, rahim itu kandungan ibu. Silaturahim itu sebenarnya bagaimana seorang mukmin setelah menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tetap untuk menjalin hubungan persaudaraan. Persaudaraan karena perkawinan, persaudaraan karena saudara. Itu silaturahim. Awalnya begitu. Tapi kemudian berkembang makna silaturahim itu menjadi ukhuwah Islamiyah. Jadi perjumpaan orang-orang, siapa kenal tidak kenal, ada hubungan saudara atau tidak, kita baik, maka ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Ada persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama hamba Allah manusia, persaudaraan ukhuwah sesama anak bangsa, bahkan negara-negara di dunia. Ukhuwah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka mengakhiri Ramadan puasa dengan Idul Fitri. Id itu kembali, fitrah itu asal. Fitrah itu asal. Siapapun yang dilahirkan dari manapun, di negeri manapun, umumnya orang balik ke kampung halaman. Idul Fitri. Tapi fitrah, fitri dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama, Idul Fitri berarti kita kembali kepada kesucian. Setiap hamba Allah itu fitrahnya beragama, fitrahnya itu ke Allah, fitrahnya itu kepada syariat agama Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan bumi ini tempat sujud, maka manusia pun dalam perjalanan kemanapun pengennya lungguh leyeh-leyeh neng bumi ne Gusti Allah. Itu fitrah. Manusia itu bawaannya mau sujud sebenarnya, karena Allah menciptakan bumi ini tempat sujud. Jadi manusia itu bawaannya mau sujud, ngadeg itu gak kuat, pengen Allahu Akbar sujud. Itu fitrah manusia. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah
Itu kan dua, la ilaha, pertama peniadaan tidak ada Tuhan, illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ateis sebenarnya dia separuh Islam. Separuh Islam, tinggal teruskan illallahnya. La ilaha, enggak ada Tuhan, itu ateis. Illallah, baru dia menjadi seorang muslim. Tapi muslim itu dengan dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Semua orang beragama, tapi tidak semua orang mengakui Muhammad Rasulullah. Nah, para jamaah, di dalam keutamaan silaturahim, Syekh Sulaiman mengutip hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fil jannah qusuran min durri wa yaquti wa zumurrudi yurabatinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Kata Nabi, aku melihat ada sebuah rumah yang mewah, istana yang megah, betapa sangat indahnya, dia terbuat dari permata yakut dan batu jamrud. Lalu keindahan di dalamnya nampak dari luarnya, dan keindahan dari luarnya terbayang dari dalamnya. Betapa indahnya tempat tinggal itu. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, liman hadhil manazil? Hai Jibril, ini rumah ini, istana ini, tempat ini kanggonane sinten wahai Jibril? Untuk siapa wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, yang pertama, kata Jibril, liman wasalal arham, bagi orang yang menyambungkan silaturahim. Silaturahim itu kan orang mudik ke kampung halaman, tujuannya silaturahim atau silaturahmi. Orang Jawa Barat silaturahmi, orang Jawa Timur silaturahim. Itu perkara rohamim loh. Rahmi cuma rahim. Jadi cara baca kaidah. Jadi pulang kampung silaturahim. Nah, sekarang dikenal ada silaturahim itu ada silaturahmi offline, silaturahmi online. Enggak. Kenapa kok online? Aku nggak punya bekal untuk pulang. Kan ditunggu di kampung halaman. Kalau pulang itu oleh-oleh, nek pulang ketemu gak ada oleh-olehnya, kecut. Aduh, nggak punya oleh-oleh. Wis online wae, video call. Tapi nih offline, orang yang niat silaturahim offline, persiapannya sejak tahun lalu. Sudah 2 tahun nggak pulang, pokoknya 2024 harus pulang. Kan mempersiapkan tuh. Masya Allah. Itu dalam rangka apa? Idul Fitri, silaturahim, kembali ke fitrah, kembali ke kampung halaman. Dan kita ini Idul Fitri akan kembali ke kampung halaman kita apa? Ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mudik, Pak, akan mudik. Mudiknya hari ini mudik ke kampung halaman, tapi kita akan mudik ke Allah Subhanahu wa taala. Mudik ke kampung halaman saja mempersiapkan bekal. Nggih. Mau pulang kampung lho, siapnya bekal, ongkose piro? Ning Jakarta tole 800, PP 1600, belum BBM-nya, belum mampir neng rest area, belum mangane, kan persiapan, belum nanti ngasih angpau keponaan-ponaan. Ya Allah, dipersiapkan sejak awal, dan kita akan pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal yang akan kita bawa? Para jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka kata malaikat, ya Rasulullah, rumah yang indah ini diperuntukkan bagi orang yang silaturahim. Silaturahim itu sumber segala sumber kebaikan kalau hatinya bersih. Tapi kalau silaturahim hatinya tidak bersih, datang ke rumah tetangga kunjung-kunjung, bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Nyampe ke rumahnya nyacat.
omahku kok seelek yo. Jadi kekurangan rumahnya orang, keluarganya orang diceritakan keburukannya. Padahal silaturahim tujuannya untuk kemuliaan, kebaikan. Tapi kenapa dia buka aib orang? Hati-hati. Maka orang yang silaturahim itu yang paling penting pertama, perbaiki hatinya, hati yang bersih. Maka orang muslim, orang mukmin setiap hari bersilaturahim. Kenapa? Selalu ada doa yang diperuntukkan untuk saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang ada di sini, panjenengan pernah belum mendoakan satu persatu jamaah yang hadir ini? Belum. Orang itu datang ke masjid perlu nyambung sholat tok. Mari sholat mulih gak kenal ada tetangga, gak pernah nyapa, gak pernah ngobrol. Pada silaturahim itu ya ketemu, assalamualaikum, bagaimana kabar, saling bercerita bagaimana tentang visi misi kehidupannya, saling memberi nasihat yang baik. Itu penting, Pak. Makanya kalau ada anak-anak, anak-anak yang cakep, yang pintar, yang soleh, ayo maju nak, diajak ngomong yang baik, karena hatinya baik, kebaikan disentuh dengan kebaikan, insya Allah anak-anak akan merespon dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, silaturahim, hati, bersihkan hati. Maka orang mukmin itu selalu ada doa, bukan karena hanya minta maaf lahir batin sami-sami, tapi nggak nempel. Tapi kalau ada kedekatan dijalin dengan doa. Makanya ketika panjenengan sujud agak lama, ya Allah, moga-moga jamaah masjid Al-Wahyu ini semuanya ya Allah, Engkau paringi ampunan, semua diampuni dosa-dosanya ya Allah. Yang ada kesulitan moga-moga ya Allah dimudahkan urusannya ya Allah. Engkau paringi rezeki yang kathah ya Allah, rezeki yang banyak, yang halal ya Allah. Semoga istiqomah ibadah kepadamu ya Allah. Jadi ketika sujud saling mendoakan, Pak, sehingga ketemu dimanapun benar-benar jadi saudara. Ya Allah, itu silaturahim. Jadi kata malaikat Jibril, liman wasalal arham. Ya pinter nih, nah, kurang 3 menit. Yang kedua, wa absyas salam, orang yang menebarkan salam. Nyopo, Pak. Idza laqituh fasallim alaihi. Kalau orang mukmin berjumpa itu ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu? Boleh selamat siang, selamat pagi boleh, tapi jangan lupakan salam assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera, namo budaya, namo kebajikan, semua silakan, tapi jangan tinggalkan salam assalamualaikum. Tidak ada bahasa yang bisa merubah kalimat salam, tidak ada bahasa yang sepadan dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalimat sempurna yang dibawa oleh junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diganti, Pak. Dipadano assalamualaikum selamat malam, boten Pak, boten sakit. Boleh dengan selamat malam, selamat siang boleh, tapi jangan lupakan salam, uksus salam. Dan makna dari salam itu sendiri adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, kebahagiaan untukmu, kasih sayang Allah untukmu, keberkahan Allah untukmu, kedamaian, keselamatan, kesejukan, kebaikan, kemuliaan, rahmat, kasih sayang Allah untukmu. Doa yang sangat indah, dan itu dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi berdoa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu orang mukmin yang didoakan oleh Rasulullah sebagai orang yang saleh, orang mukmin ketemu orang mukmin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dua hal. Kalau kita teruskan, wa atobal kalam, orang yang berkata baik, wa amat to'am, orang yang beri makan orang yang lapar, wa rofaqol bil aitam, orang yang lembut, ramah, ada kasih sayang dengan orang-orang miskin, orang-orang lemah, anak-anak yatim. Kemudian wa shalla bil lail wan nasu niyam, orang yang di waktu malam dia menunaikan sholat di tengah orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya. Insya Allah mereka inilah akan mendapatkan anugerah, yaitu berupa istana yang megah terbuat dari permata yakut dan batu sabut yang begitu sangat indah, yang ditampakkan, yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di penghujung atau di akhir-akhir malam yang terakhir di 10 hari bulan Ramadan ini senantiasa kita ditaburi barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diparingi sehat semuanya, diparingi istiqamah semuanya, dan mudah-mudahan kanugrahan Lailatul Qadar semuanya, dan siapapun yang mudik diparingi kesehatan, kelancaran, keselamatan, keamanan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.